ముందు ఆ బాంబు తీసేవయ్యా బాబు, కింద తడిసిపోతుంది. నన్ను వదిలేవయ్యా, వదిలే. ఓపెన్ ద కంటైనర్స్. ఓకే మేడం. నేను కిడ్నాప్ చేసిన ముగ్గురి కింద బాంబులు పెట్టాను. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga sahabat semua selalu diberikan rezeki yang melimpah ruah dan juga berkah. Amin. Kali ini alur cerita dari sebuah film yang berjudul Son of India akan SLMT TV persembahkan. నువ్వు అక్రమంగా సంపాదించిన డబ్బు నీ ప్రాణాన్ని కాపాడగలదా? Para pemeran ataupun pemain di dalam film ini adalah Kadiam Babji atau Virupaksa adalah pemeran utama yang memiliki usaha percetakan. Mahendra Bupati adalah Menteri Persatuan, Pradip Yalasha adalah dokter korup, Bak Ramdas adalah Menteri Wakaf, Nases adalah Kepala Penjaga Penjara, Irawati adalah petugas NIA atau National Investigation Agent, dan Prajapati adalah MLA korup. Baiklah, tanpa perlu berlama lagi, langsung saja kita simak. Ini dia alur cerita selengkapnya. Talakuna Forest Karyanidam. Seorang menteri persatuan yang bernama Mahendra Bupati mengunjungi Tirupati. Seharusnya ia menuju Tirumela, tapi malah pergi ke Talakuna dan dikabarkan hilang di tempat tersebut. తిరుపతి దర్శనానికి వెళ్ళాల్సిన Berita kehilangan dan penculikan itu pun menyebar di semua berita yang ada di televisi dan juga surat kabar. Semua intelijen negara dikerahkan untuk mencari penculik Menteri NIA atau National Investigation Agent. Tiga mobil berangkat dari kantor mereka menuju Talakuma Forest Karyanidam, di mana mobil yang membawa menteri untuk terakhir kalinya berada. Mereka memasang garis penjaga di area tersebut hingga tidak sembarang orang bisa masuk ke area itu. Dugaan terus bermunculan. Bagaimana penculik itu bisa menculik sang menteri? Seorang supir yang di kantor NIA baru saja diterima untuk bekerja di kantor tersebut, ikut dalam penyelidikan di mana menteri itu hilang. Babji, nama supir itu selalu dianggap bodoh oleh beberapa karyawan NIA karena penampilannya dan gaya bicaranya. లివింగ్ టుగెదర్ లెక్చర్ ఆపి బయటికి నడు. మీరు ఇష్టపడతారని చెప్పాను. సారీ మేడం. Di foto, menteri itu anggota NIA diberi nomor 11483 dan mereka mulai menerka-nerka angka itu sebagai petunjuk dari sang penculik. Namun 12 jam berlalu, semua kerja kelompok NIA belum terlihat, bahkan banyak warga menerka-nerka NIA tidak cakap mengerjakan pekerjaan mereka. Irawati yang merupakan kepala penyelidik dari NIA untuk menyelidiki kasus ini sangat geram melihat berita yang tidak ada kebenarannya. Babji mendatangi sebuah penjara pribadi yang pengap. Ia memberikan sepiring makanan kepada menteri yang telah ia culik. Ia memberikan rantai di kaki dan di tangannya yang terhubung pada ranjangnya hingga ia tidak dapat melarikan diri. వెలుతురులో ఉండే చీకటిని 48 jam pun berlalu, tapi menteri belum dapat ditemukan keberadaannya. Babji merencanakan menculik seorang dokter bernama Pradip Yalasha yang sangat disukai oleh warga akibat kebaikannya dan mampu memberikan mereka pertolongan untuk warga-warga yang terkena penyakit corona. Sebelumnya, Babji telah mencetak foto dokter itu dengan angka 786. Babji meninggalkan tempat persembunyiannya dan menuju kediaman Dr. Pradip Yalasha. Sementara itu, tidak akan ada yang menyangka kalau Dr. Pradip Yalasha memiliki kelainan seksual. Babji memasuki rumahnya dan melumpuhkan semua penjaga di sana. Sedangkan Dr. Pradipya sendiri tengah asyik dengan pasangan sesama jenisnya di kamar hingga tidak menyadari kalau Babji telah berada di ruangan pribadinya dan menyemprotkan obat bius di masker yang biasa Dr. Pradipya gunakan. Babji masuk ke kamar Pradipya dan menyemprotkan obat tersebut pada pasangan Pradipya hingga ia pingsan. Dan saat Pradipya memakai maskernya, ia langsung terkulai lemah terkena efek obat bius yang telah diberikan oleh Babji di maskernya.
Nia sudah mengetahui hilangnya Dr. Pradipya, dan saat mereka ke kediamannya, mereka menemukan foto Pradipya telah terdapat tulisan nomor 786. Berita pun bergulir dengan cepat atas kehilangan Dr. Pradipya. Sementara, ia sendiri bernasib sama dengan Menteri Mahendra Bupati yang dikirim ke penjara pribadi dan kedua kaki serta tangannya terikat borgol yang terhubung keranjang. కేసును ఛేదించడంలో ఎన్ఐఏ ఆఫీసర్ ఐరా వాజ్ ఎ టోటల్ ఫెయిల్యూర్. Irawati sangat kesal karena dua orang penting di kota ini telah diculik. Kemudian ia mendapatkan petunjuk dari nomor-nomor yang terdapat di foto mereka. మేడం మీరు గెస్ చేసినట్టే Ia melihat narapidana yang terpenjara di penjara khusus narapidana yang sangat berbahaya. Ia pun langsung menghubungi Naresh, kepala penjaga penjara di sana. Namun setelah ia melakukan penyelidikannya, Naresh malah memberikan foto Babji dengan tulisan angka di bawah fotonya 11269. Hal itu sangat mengejutkan Ira dan kelompoknya. Ia tidak menyangka kalau Babji yang mereka kenal adalah penjahat besar yang pernah mendekam di penjara. Ira langsung menelpon Babji yang menurut teman-temannya Babji telah mengajukan cuti. Ia memberikan kode kepada teman-temannya untuk melacak keberadaan Babji melalui nomor ponsel yang Babji gunakan. Tapi mereka tidak menemukan titik lokasi yang pas di mana Babji berada. పంపమన్నది నేనే. Ira yang menelpon Babji malah diejek dan mengatakan kalau ia akan menculik lagi seorang untuk dijadikan tahanannya. Babji yang telah bergerak untuk menculik target selanjutnya membuat pingsan semua pengunjung kuil dan membawa targetnya yang merupakan Menteri Wakaf bernama Bagwandas. Berita penculikan itu pun juga menjadi buah bibir di kalangan masyarakat karena 3 orang penting di kota mereka telah diculik. Ira langsung menelpon Babji untuk menghentikan aksinya menculik orang-orang tanpa alasan yang jelas. Namun keesokan harinya tiba-tiba di surat kabar menuliskan kalau penculiknya akan menampakkan diri dan akan muncul di televisi untuk memberikan keterangan secara langsung. Ira langsung menuju penjara besar dan menemui Naresh untuk mengorek informasi lanjut tentang Babji yang lugu. Sementara Babji mengadakan video call kepada 4 orang pembawa berita sesuai janjinya. Hingga semua saluran televisi mengadakan siaran langsung karena kehadiran Babji. Babji mulai mengatakan siapa dirinya sebenarnya, dan Naresh juga menceritakan jati diri Babji sebenarnya kepada Ira. Nama sebenarnya Babji adalah Virupaksa dan memiliki sebuah usaha percetakan. Ia memiliki seorang istri bernama Daksa Mayanti yang mengajak anak menari di daerah rumahnya. Ia juga memiliki seorang putri yang bernama Menaksi, seorang pelajar yang sangat pintar di bidang matematika. గారు శకుంతలాదేవి గారు చాలా గొప్పవారు. వాళ్ళ Suatu hari, Virupaksa dipanggil oleh calon MLA yang bernama Prajapati yang memaksanya membuatkan poster dan spanduk untuk meraih suara warga. Namun Virupaksa mencoba menolak karena ia telah memiliki janji untuk menemani putrinya untuk tes agar bisa diterima di Universitas Oxford, namun Prajapati memaksa hingga mau tidak mau ia menerimanya dan memberikan kepercayaan kepada 2 karyawannya untuk mencetak poster serta spanduk yang diminta Prajapati setelah membuat skemanya. టైం అయిపోయింది. ఒరేయ్, తొందరగా ప్రింట్ చేసి ఇచ్చేసేయండి. Virupaksa pergi menemani putrinya untuk tes di Universitas Osmania Hyderabad. Menaksi memberikan kebanggaan kepada kedua orang tuanya dengan berhasil mengerjakan tes tersebut dengan sempurna, hingga ia bisa mendapat beasiswa dan akomodasi selama berkuliah di Oxford University. Kepulangan Virupaksa dan keluarganya disambut bangga oleh warga sekitar rumahnya. Namun ia terkejut melihat poster dirinya dipasang di setiap sudut lingkungannya yang seharusnya menjadi tempat poster Prapati dipasang. Karyawannya mencoba menjelaskan kalau ia telah salah mencetaknya, namun tak lama kemudian beberapa perwakilan dari partai yang mendukung Prajapati mendatanginya dan mengharap Virupaksa bisa menjadi MLA menggantikan Prajapati karena ia lebih populer di daerah Srikalasti dan pasti akan mendapatkan banyak suara. Namun Virupaksa menolaknya karena ia tidak sama sekali bermaksud menjadi MLA seperti Prajapati. Istri Virupaksa meminta suaminya untuk menemani Prajapati dan menjelaskan semua yang terjadi. Ia pun menurutinya dan mereka meminta Virupaksa untuk pulang lebih cepat karena hari ini Menaksi berulang tahun dan mereka ingin merayakannya bersama-sama. Virupaksa yang menemui Prajapati dan menjelaskan semuanya malah ditendang dan ditekan untuk meninggalkan rumahnya.
Prajapati meminta Virupaksa untuk mencabut semua poster yang telah tertempel di sekitar desa dan memberitahu mereka kalau ia tidak akan menjabat kedudukan itu. Virupaksa pun menurutinya. Ia merobek semua poster dirinya dan menjelaskan satu persatu kepada warga. నాన్న ఎప్పుడు వస్తారు ఇప్పుడు వచ్చేస్తారా Namun Prajapati memiliki rencana busuk. Ia meminta anak buahnya untuk menghabisi keluarga Virupaksa. Mereka menyelinap ke rumah Virupaksa dan mencabut selang gas pada kompor dan mengunci mereka di dalam rumah. Setelah itu mereka membakar putri dan istri Virupaksa. Mereka menjerit meminta tolong sambil berlari dengan api di sekujur tubuh mereka. Seorang warga memberitahu Virupaksa. Mengetahui hal itu, ia berlari dan mencoba menolong keluarganya. Setelah api bisa dipadamkan, ia membawa keluarganya ke rumah sakit. Namun Prajapati menyuap petugas kesehatan di sana untuk menghabisi keluarga Virupaksa. Ia juga menyuap inspektur polisi dengan laporan palsu dan juga menyuap orang-orang pengadilan. Hingga semua kenyataan diputarbalikan dan pengadilan mengatakan Virupaksa bersalah. Dengan alasan untuk menjadi MLA, Virupaksa sampai membakar putri dan istrinya untuk menarik perhatian dan simpati warga. Pengadilan pun memberikan hukuman kurungan 16 tahun lamanya di penjara. Ia pun menceritakan kepada Nares, kepala penjaga penjara, tentang apa yang terjadi pada dirinya dan keluarganya, serta sakit hatinya ia kepada ketiga penjahat yang telah menghancurkan hidupnya. Ia mau membalas dendam kepada ketiganya dan berencana untuk menghabisi mereka di hari ulang tahunnya. Maka Virupaksa diberi kebebasan untuk menghabisi musuh-musuhnya oleh Nares walaupun ia masih di penjara. Nares memberikan informasi tentang ulang tahun ketiga musuh Virupaksa. Hari ini tepat adalah ulang tahun Narakasura, yang merupakan dokter yang disuap oleh Prajapati untuk menghabisi kedua orang yang ia sayangi. Ia mengikat kedua tangannya dengan menggunakan rantai dan borgol, kemudian menutup wajahnya dengan tabung. Pelan-pelan, ia memutar kendali gas beracun untuk bisa masuk ke tabung penutup wajah dokter tersebut hingga dipenuhi oleh gas beracun sampai ia tewas. Target kedua pun diberitahukan Nares dan ia mengatakan kalau hari ini adalah ulang tahun Ravindra, seorang inspektur yang telah disuap oleh Prajapati. Ia mengikat kedua tangannya dengan posisi terlentang dan menyiapkan senjata di atasnya, lalu pelan-pelan ia menarik tuas senjata tersebut hingga ia berhasil menghabisi tubuh Ravindra. నేనెవరికి ఏ చెడు చేయలేదురా. Walaupun Virupaksa telah berhasil menghabisi kedua penjahat yang telah menghancurkan keluarganya, bayangan mereka selalu terngiang di pikiran Virupaksa, membuatnya bersedih. Target selanjutnya adalah penjahat terakhir, Prajapati yang sangat kejam. Ia melumpuhkan semua penjaga rumah Prajapati. Virupaksa berhasil masuk ke kamarnya dan melihat kedatangan Virupaksa, ia ketakutan dan berlari menghindarinya, namun dengan cepat Virupaksa menjerat kakinya sampai ia terjatuh. సీటు ఓటు న్యాయాన్ని పోలీసుల్ని డాక్టర్లే కొన్నాం. Virupaksa langsung menggantung tubuh Prajapati dan menyiramnya dengan alkohol, kemudian membakarnya hingga ia terbakar hidup-hidup. Nares mengakhiri ceritanya kepada Ira dan timnya dan ia menjelaskan walaupun ia menghabisi mereka di dalam penjara, namun ia tidak melarikan diri dan menjalankan hukuman selama 16 tahun lamanya. Virupaksa juga mengakhiri ceritanya pada keempat pembawa berita itu. Namun salah satu dari mereka bertanya tujuan Virupaksa menculik 3 orang penting yang tidak ada hubungannya dengan hidupnya. Virupaksa mengatakan sebelum ia bebas, 3 orang narapidana mendatanginya dan menceritakan kalau mereka tidak bersalah. Salah satu dari mereka menceritakan kezaliman Menteri Persatuan yang telah membakar 300 rumah setelah warga menemukan granit di hutan Nalamda dan saat ia meminta keadilan mereka malah memenjarakannya. Narapidana yang kedua bernama Ismail, merupakan seorang teknisi di rumah sakit tempat Dr. Pradipya Lasya bertugas. Ia mengetahui tentang jual beli plasma yang dilakukan oleh Dr. Pradipya dan pemalsuan hasil tes corona para warga, namun Dr. Pradipya Lasya malah memenjarakannya dengan laporan-laporan palsu yang dibuatnya. Narapidana ketiga menceritakan tentang kekejaman Bhagwan Das yang mencuri banyak perhiasan di banyak kuil dan mengambil perhiasan Tripati Lord Venkateswaras dan mengambil paksa tanah seluas 3.000 hektar. Virupaksa saat itu telah dibebaskan dari penjara setelah menjalani hukumannya selama 16 tahun. Ia mengucapkan terima kasih kepada Nares yang telah banyak membantunya membalaskan dendam. Pembawa acara tersebut meragukan apa yang diceritakan oleh Virupaksa tentang 3 orang yang telah ia culik.
Namun Virupaksa memberikan mereka rekaman tentang pengakuan mereka. Pengakuan pertama datang dari Menteri Nasional yang mengakui semua yang dikatakan narapidana pertama itu adalah benar. Dr. Pradip Yalasha juga mengatakan kalau Ismail benar dan ia telah membohongi pasien yang datang padanya dengan keluhan pilek dan demam mengatakan mereka positif terkena virus corona. Ia juga mengatakan melakukan bisnis jual beli plasma hingga dari keduanya ia mendapatkan kekayaan yang berlipat ganda. Sedangkan Menteri Bagwan Das juga mengakui kalau ia telah banyak mencuri di kuil-kuil dan mengambil uang sedekah para donatur untuk pembangunan kuil dan tempat ibadah lainnya. Ketiga orang itu mengakui semua kesalahan mereka karena mereka takut Virupaksa akan menekan remote bom yang telah terikat pada tubuh mereka. Semua perkataan ketiga orang yang dianggap baik dan paling penting di negara itu membuka seluruh mata warga yang melihat siaran ini di televisi mereka. Nia yang terus mencari titik lokasi Virupaksa akhirnya menemukannya di daerah Anantagiri Hill Stars. Mereka pun menyiapkan pasukan untuk bisa menangkap Virupaksa. Setelah tiba di sana, mereka langsung menyiapkan senjata api mereka tepat ke tubuh Virupaksa. Dan ia memerintahkan semua anak buahnya untuk memeriksa semua kontainer yang ada di sekitar mereka yang dibuat seperti penjara pribadi. Namun mereka tidak menemukan seorang pun di dalamnya. Virupaksa tertawa mengejek mereka dan mengatakan kalau ketiga penjahat itu telah ia pasangi peledak di tubuhnya. Dan ia sembunyikan di penjara pribadi hingga hanya hukumnya lah yang akan memberikan mereka pelajaran. Karena ia menyadari hukum di negeri ini meruncing ke bawah dan tumpul ke atas. ఓ బాబా ఇలా అనుకుని అదొక బడా బాబులు బ్యాంకు డబ్బులు దోచేసి ఇతర దేశాల్లో దాక్కుంటే Orang-orang tidak bersalah lebih banyak mengisi penjara dibandingkan orang-orang yang benar-benar bersalah dan juga jahat. Virupaksa juga menelanjangi hukum di negara ini yang tidak memedulikan rakyat kecil yang tidak bersalah, hingga banyak mendapatkan penghinaan, kemudian membuat mereka putus asa dan lebih memilih mengakhiri hidupnya daripada menjalani malu seumur hidup mereka. Ia juga mengatakan kalau 40.846 narapidana itu tidak bersalah. Virupaksa pun mengatakan ia meminta 40.864 narapidana yang tidak bersalah itu harus dilepaskan. Semua warga yang melihat siaran langsung itu pun mendukung apa yang Virupaksa inginkan. Bahkan banyak partai yang mendukungnya juga. Semua warga di negara India mendukung Virupaksa hingga menimbulkan gejolak dan pemerintah memutuskan untuk membebaskan narapidana yang tidak bersalah. Virupaksa yang telah mendapatkan jawaban yang jelas, ia langsung menekan remote peledak hingga peledak di hadapannya meledakkan dan meninggalkan asap yang sangat tebal. Virupaksa pun meninggalkan tempat tersebut dan pindah ke markasnya yang baru untuk misi selanjutnya. Dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari sebuah film yang berjudul Son of India. Perilaku korupsi memang sudah menjamur di banyak negara ya sahabat. Ketamakan para penguasa jelas sudah banyak membawa penderitaan pada rakyat. Film ini memperlihatkan bagaimana tokoh utama melakukan pembalasan dan penghukuman pada pelaku korup, meskipun melanggar hukum dan bertindak semaunya. Tentunya kita bisa melihat bahwa banyak pemimpin saat ini tidak amanah dalam menjalankan tugas yang diembannya, sehingga ketimpangan dan kesulitan banyak terjadi di masyarakat. Semoga kita semua diberikan pemimpin yang amanah dalam menjalankan tugasnya ya sahabat. Dan tentunya kita diberikan kemampuan untuk selalu berbuat baik dan jujur serta amanah dengan tugas yang kita dapat. Sekecil apapun tugas yang kita dapat di masyarakat, baik ketua RT, lurah, bupati, menteri, atau presiden sekalipun. Semoga kita amanah untuk tugas tersebut. Karena tentu bagi yang tidak amanah, kelak akan mendapatkan balasannya meskipun tidak di dunia, akan mendapatkan pembalasan yang setimpal di akhirat nanti. Hati-hati ya sahabat, mudah-mudahan kita semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai ketemu lagi di alur cerita film selanjutnya. Selalu dukung SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Baiklah sahabat, sampai berjumpa lagi. Sehat selalu dan wassalamualaikum.